tujuh tambah kenapa? Jeboli tembok jeboli. Jeboli tembok. Awas banyak. Jeboli tembok Ayo kita tunggu mama. Weh ni maniar ni kana na air dua Lah jeboli. Jeboli. Awas batu bangun. Selamat datang di wilayah Lorong Wisata Biloknet Bilangkor yang ada di BTN Tirasa Pratama Indah, RT 06 RW 009, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Baiklah, kita akan berkunjung di Lorong Wisata Biloknet Tabe. Ini adalah tempat pos Siskamling yang ada di lorong wisata kami, dan inilah struktur organisasinya. Ini adalah struktur organisasi keamanan dan pengurus yang ada di wilayah lorong wisata kami. Baiklah, kita akan berlanjut lagi. Berhubung lorong wisata kami sekarang ini tidak seperti awal-awalnya, karena tempat ini sudah tergenang oleh air saat banjir pada hari Jumat yang lalu. Yang sangat dahsyatnya banjir di tempat ini sehingga membuat akibat peping-peping lorong wisata kami terangkat dan banyak kerusakan. Tapi alhamdulillah atas antusias warga kami di wilayah RT 06 di wilayah Longis ini sangat berantusias untuk membenahi kembali lorong wisata kami yang rusak. Tabe, inilah tempat lorong wisata kami yang ada di Tirasa Sejahtera. Dan inilah adalah rumah UKM, tempat UKM Tirasa Sejahtera yang ada di lorong wisata Bongnit Bilangkor. Tabe, kebetulan ini pemandangan yang sangat indah yang ada di tempat kami, yaitu pemandangan gunung dan sawah serta pengaliran air. Dan tempat ini alhamdulillah sudah didatangi oleh turis. Kebetulan turis itu nginap di tempat kami yang ada apalagi ini penginapan di tempat wilayah RT 06, sehingga dia melihat pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar lokasi ini, dan beliau sangat memuji bahwa lorong wisata program pemerintah sangat indah dan bagus. Inilah salah satu partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat yang ada di wilayah RT 06 RW 09 Kelurahan Sudiang akibat dampak banjir, sehingga peping pada terangkat sampai banjirnya sampai di sini, di atas pusat banjirnya. Jadi kami masyarakat yang ada di RT 06 bekerja sama dengan Ketua RT Pak Sabar membenahi ini jalan. Jalan peping yang dibenahi. Berhubung dana kami terbatas, dana warga terbatas, karena ini warga yang berpartisipasi. Dan Tabe, pembuatan pepingnya sampai di sini. Berhubung biaya kami belum ada, jadi Tabe kebetulan sampai di ujung sana belum terbenahi. Berhubung kami masih membenahi yang lain dulu, yang strategis, karena ditakutkan nanti kalau hujan lagi tempat kami lagi bisa tenggelam. Kadang-kadang banjir di sini. Sebetulnya yang ada di video-video viral itu di atas pusat semuanya di wilayah kami. Dan inilah peping-pepingnya. Terima kasih banyak.
gotong royong itu masih ada. Kata itu pantas disematkan bagi warga 09 Kelurahan Sudiang. Bantuan pemerintah itu memang ada, tapi itu butuh proses birokrasi. Sedangkan warga menyadari bahwa itu kepentingan bersama, maka mereka inisiatif untuk melakukan swadaya. Begitu disampaikan oleh Bapak Hanafi selaku Ketua RW 09 Kelurahan Sudiang. Apresiasi yang tinggi juga perlu diberikan kepada Lurah Sudiang, Bapak Kamal Tata, karena beliau melalui pendekatan keluarga mampu memberi perhatian dan support yang tinggi sebagai perwakilan pemerintah saat ini. Terkait kegiatan swadaya masyarakat RW 09 Kelurahan Sudiang pasca banjir, bagaimana pendapat Pak Lurah? Ya, saya sangat mengapresiasi kepedulian teman-teman yang ada di RW 09 untuk kepeduliannya terhadap lingkungan, di mana ada beberapa kegiatan perbaikan jembatan yang dilakukan oleh Bapak RT beserta warga untuk memperbaiki saluran-saluran dengan badan jalan yang sempat tergerus oleh genangan air, di mana ini dibutuhkan motivator yang kuat oleh bapak-bapak RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggerakkan warga di Tirasa saat ini, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu melihat semangat warga untuk rutin kerja bakti perbaiki jalan?
Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur alhamdulillah kami ucapkan karena kekompakan warga sama sekali tidak bisa terbendung kalau tidak ada yang mengkoordinir atau yang menginspirasi. Alhamdulillah selama ini saya sebagai Ibu Ketua RT 06 yang didampingi oleh Ketua LPM dan Pak Lurah yang selalu saling bertukar pikiran dan beraspirasi selalu saling mendukung program pemerintah sehingga adanya hal terjadi seperti ini, karena masyarakat kami di sini sangat berantusias dengan kegiatan-kegiatan kerja bakti karena berhubung Ketua LPM dan Ketua LPM dan Lurah Sudiang selalu datang di wilayah kami untuk mendukung kami sepenuhnya. Kira-kira apa indikator penyebab banjir di wilayah RW 09 ini, Pak? Iya, saya pikir terima kasih banyak. Jadi saya atas nama RW Ketua LPM Kelurahan Sudiang. Jadi perihal yang menjadi penyebab atau indikator di kelurahan khususnya di Beten Tirasa RW ini banjir, yaitu saya melihat di mana daerah aliran sungai yang ada di Beten Tirasa ini yang membelah Beten Tirasa itu sudah sangat dangkal. Jadi mungkin ada solusi yang perlu kita pahami bersama, bahwa inilah yang selalu menjadi kendala kenapa di Beten Tirasa setiap musim hujan selalu berdampak banjir, karena daerah aliran sungai ini sudah sangat dangkal. Jadi perlu adanya kiranya dari pemerintah kota memperhatikan dalam hal ini supaya ada pengerukan daripada daerah aliran sungai, sehingga dengan adanya pengerukan seperti ini menjadi agak dalam air yang datang, yang ini kan kita sebenarnya timpahan daripada RW kelurahan di sebelah, di mana airnya itu mengalirnya ke sini, sehingga inilah yang perlu kita antisipasi, bagaimana daerah aliran sungai atau das yang ada di Beten Tirasa itu kiranya segera diantisipasi dengan cara normalisasi pengerukan sungai. Kemudian paling baiknya mungkin kalau dikasih semacam ini talut, artinya ada semacam talut penahan di pinggir supaya apa yang kita sudah kerut itu tidak turun lagi dan membuat kembali menjadi dangkal daerah sungai. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa di Beten Tirasa ini kita setiap Sabtu Minggu itu selalu mengadakan kerja bakti, dan alhamdulillah saya selalu hadir bersama Bapak Lurah untuk memberikan semangat warga-warga di sini. Kiranya apa yang terjadi seperti yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu pembuatan jalanan jembatan yang menuju ke RT 0405. Inilah semangat warga yang saya sangat mengapresiasi, gotong royong dan swadaya seperti ini. Ya kiranya bisa juga dilaksanakan oleh RW-RW lain. Tapi saya mengapresiasi daripada RW 9 RT khususnya RT 06, di mana setiap Sabtu Minggunya selalu melaksanakan kerja bakti. Dan kita juga sangat disupport oleh Ibu Ketua, ada di sini ada Ibu Ketua RW Kusana sebagai Ketua MCMI Kota Makassar, Keberingkanaya. Jadi saya kira itu mungkin kiranya ada tindak lanjut pada kesempatan pertama khusus untuk daerah aliran sungai atau das itu segera ada normalisasi supaya kita berharap tahun depan Beten Tirasa lagi ini tidak kena banjir, karena itulah penyebab utamanya. Kita sudah melaksanakan kerja bakti sampai di ujung sana, memang memang sungai-sungai itu tidak nampak lagi adanya kayak sungai, tapi sudah ditembuni oleh rimbun-rimbun rumput-rumput. Nah, cuma kan kita ada keterbatasan wilayah, jadi Beten Tirasa itu bisa melaksanakan kerja bakti hanya pada wilayah Beten Tirasa. Yang kita butuhkan ini bagaimana dari pemerintah kota bisa turun melaksanakan sehingga daerah aliran sungai bisa kita normalisasi sampai ke hilir. Itu yang kami harapkan sebagai Ketua LPM Kelurahan Sudiang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Pak RW menyampaikan atau mengedukasi warga untuk peduli terhadap perbaikan jalan pasca banjir? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, yang pertama saya terima kasih pada teman-teman seluruh
PJ Ketua RT yang ada di RW 09, karena hal-hal yang seperti ini atau kerja-kerja bakti atau bersih-bersih seperti ini berkat ya koordinasi yang baik di antara para PJ Ketua RT yang ada di wilayah kami. Alhamdulillah hal-hal yang seperti ini responnya cukup cepat. Jadi kami cukup menginformasikan lewat grup PJ RT yang ada di wilayah kami, dan alhamdulillah responnya baik. Kemudian juga ya masyarakat dalam hal ini sangat-sangat antusias ya untuk hal-hal yang namanya kerja bakti.